Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala masih di dalam pembahasan dari kitab Muharramat Istahana Biha Katsir minan Nas. Pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini masuk tentang andamul istitar minal baul, yaitu tidak menutup dari air kencing. Maksudnya di antara dosa dan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ini banyak diremehkan oleh manusia, adalah mereka tidak menutup diri mereka ketika kencing, ketika buang air kecil. Sehingga kemudian air kencing tersebut mengenai ke badannya, sehingga najis tersebut mengenai bagian pakaian ataupun bagian tubuhnya. Maka yang seperti ini dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang merupakan perbuatan yang besar dalam pandangan syariat, walaupun sebagian orang menganggapnya perkara yang remeh. Oleh sebab itu maka apabila beliau melanjutkan min mahasini hadits syariah, dan di antara kebaikan-kebaikan syariat Islam ini, annaha ja'at bi kulli ma yuslihu sya'nal insan, bahasanya sesungguhnya syariat tersebut datang dalam rangka untuk memperbaiki keadaan manusia. Jadi di antara kebaikan Islam, di antara kebaikan syariat Islam itu datang itu untuk kebaikan manusia. Makanya dahulu ketika kita membahas tentang apa yang dimaksud dengan ad-din, apa yang dimaksud dengan agama, kita sudah tahu bahasanya di antara definisinya adalah yang namanya agama itu ma wada'allahu fi kitabihil karim wa sunnati nabiyhi as-sahihah.
minal awamir wa nawahi wal irsyada limaslahatil basar dunyakum wa ukhrakum. Maka di antara definisi apa itu agama, maka di antaranya diterangkan agama itu adalah apa yang datang dari Allah, yang Allah letakkan, Allah simpan di dalam kitabnya yang mulia, yaitu Al-Quranul Karim, dan sunnah nabinya yang sahihah, baik berupa perintah-perintah, awamir, nawahi, larangan-larangan, wal irsyadat, dan juga petunjuk-petunjuk, bimbingan-bimbingan. Tujuannya adalah limaslahatil bashar. Jadi Allah turunkan agama itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia. Tujuannya bukan untuk membebani kita, bukan. Karena seandainya manusia itu tidak mengenal agama, maka yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan. Makanya Allah turunkan syariat ini agar manusia hidupnya menjadi lebih baik. Ya. Jadi Allah turunkan syariat itu agar manusia hidupnya menjadi lebih baik. Lalu kemudian dikatakan wamin dalika, dan di antara kebaikan syariat Islam itu adalah izalatul najasah, yaitu menghilangkan najis. Najis dihilangkan, itu kebaikan Islam. Coba bayangkan oleh kita, seandainya bahasanya najis itu tidak dihilangkan, bayangkan ada orang buang air kecil, buang air besar, dia tidak cebok. Bayangkan oleh kita apa yang terjadi, kok? Kotoran di mana-mana, penyakit di mana-mana. Mungkin kita pun mengetahui bagaimana di antara keindahan syariat Islam, Islam itu mengenal adanya khitan. Bagaimana khitan itu kita ketahui, ya, sependek yang Anda tahu, bahasanya khitan itu dan dalam pandangan medis itu memiliki faedah yang besar. Di antaranya adalah menghilangkan kotoran yang ada di tempat keluarnya air kencing tersebut. Makanya Islam itu syariatnya untuk kemaslahatan, bukan untuk keburukan, bukan memudaratkan, bukan untuk merusak, bukan untuk membebani. Ketika Allah turunkan syariatnya, maka tujuannya adalah limaslahatil basar, untuk kemaslahatan manusia. Begitu pula di antaranya adalah ijalasatun najasat, menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu syariat yang mulia yang Allah berikan kepada kita. Tentu apa? Hikmatu tasyri'nya banyak. Ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu. Yang jelas diantaranya adalah itu untuk menjaga kebersihan pada diri kita. Syara'at li ajli dalika al-istinja wal istijmar. Dan syariat Islam pun mensyariatkan karena itu, yaitu untuk menghilangkan najis itu dengan istinja dan istijmar. Ada istinja, ada istijmar. Kalau istinja itu bebersih, menghilangkan najis dengan air, namanya istinja. Adapun istijmar itu dengan selain air, bisa dengan batu, bisa dengan kertas, tisu, atau bisa pula dengan daun, tapi yang tidak berbahaya. Jangan daun pecah beling dipakai untuk bebersih, itu tidak boleh. Kenapa? Membahayakan, ikhwan. Nggak boleh. Ya, daun berduri dipakai untuk bebersih, tidak bisa. Kenapa? Itu memudaratkan nanti. Jadi ada istinja, ada istijmar. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk kebaikan. Kemudian dikatakan wabayanatil kaifiyah allati yahsulu biha at-tanzif wan naqa. Dan kemudian Islam pun syariatnya menjelaskan tentang kaifiyahnya, tata caranya. Bagaimana tata cara istinja yang benar? Bagaimana tentang tata cara istijmar yang benar? Bebersih dengan air bagaimana caranya? Oh, kita bicara tentang air kencing bayi saja. Islam itu menyampaikan laki-laki dengan perempuan, bayi laki-laki, bayi perempuan, beda cara penanganannya. Ya, ketika membersihkan, misalkan ada air kencing di masjid, kita juga cara membersihkannya berbeda. Jangan kemudian, wah zaman Rasul ada air kencing itu cukup disiram. Karena zaman Rasul masjidnya masih pasir.
Maka begitu kemudian ada orang kencing di atas pasir tersebut, kita siram, maka air akan meresap ke dalam pasir tersebut. Adapun zaman sekarang pakai marmer, pakai keramik, begitu kemudian kencing kita siram dengan seember, maka akan melebar kemana-mana. Maka cara membersihkannya dengan menggunakan lap kering, diangkatlah najisnya, dihilangkan dulu, baru kemudian dibersihkan dengan pel, air basah. Barulah kemudian terangkat najisnya. Jangan langsung disiram. Berbeda kan? Berbeda. Diajarkan tata caranya. Seperti istijmar, minimal dengan berapa? 3 batu. Ada aturannya. Ini untuk kemaslahatan. 1 tidak memungkinkan, kurang. Istijmar pun dengan benda yang bisa membersihkan. Jangan dengan kotoran. Ada kotoran, misalkan kotoran onta atau kotoran binatang lain yang sudah mengering seperti batu, boleh digunakan? Tidak boleh. Karena itu adalah barang-barang yang dilarang untuk digunakan sebagai alat untuk bebersih, alias alat untuk beristijmar. Lalu kemudian di sini pun dikatakan, lalu kenapa Islam itu mengajarkan istinja dan istijmar? Kemudian juga menjelaskan tentang tata caranya. Tujuannya allati yasulu biha tarbib wa naqa. Tujuannya agar bisa memperoleh kebersihan dan kesucian. Agar kita bersih, agar kita suci. Apa tujuannya? Nanti ketika kita ibadah, ibadahnya sah. Jangan sampai orang sholat kemudian pakaiannya penuh dengan kotoran. Badannya penuh dengan kotoran. Ada orang kencing, ya, dia belum bersihkan air kencingnya kemudian berwudu, sah tidak? Tidak sah. Makanya dia harus membersihkan dulu air kencingnya, dibersihkan. Orang dia sholat, pakaiannya penuh dengan air kencing, dia kena najis, maka dia harus membersihkan dulu najis tersebut, barulah kemudian dia menggunakannya untuk sholat. Lalu kemudian di sini pun dikatakan wa ba'dun nas, dan ada sebagian manusia, tidak seluruhnya. Sebagian manusia yatasahalu fi izalatin najasat. Mereka bermudah-mudahan dalam menghilangkan najis. Ada yang asal-asalan, asal kencing selesai langsung dimasukin kembali. Jangan, ikhwan. Ada sebagian orang menganggap remeh. Dianggapnya ini adalah perkara yang mudah dan perkara yang tidak menjadikan dosa. Dianggapnya mudah, menggampangkan masalah. Mimma yatasabbabu fi talwisis sawbiki au badaniki. Dan ini termasuk di antara perkara yang akan menyebabkan mengotori pakaian dan badannya. Dia kencing, tidak menutup diri dari air kencing tersebut. Akhirnya air kencingnya kena bajunya, air kencingnya kena badannya. Setelah itu kemudian dia sholat, maka dia dalam kondisi najis. Ya, wabintani ada musihati salatihi. Yang dengan begitu maka sholatnya tidak sah. Tidak sah sholatnya. Sholatnya tidak sah. Dengan sebab apa? Karena mereka tidak membersihkan dirinya dari najis. Sedangkan kita tahu di antara syartun min syuruti sihati salat, di antara syarat-syarat sahnya salat itu adalah ijalah satu najasat, menghilangkan najis. Kalau najisnya belum hilang, maka salatnya tidak sah. Bahkan akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam ana dalika min asbabi anabil qabri. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah memberitahukan, telah mengkabarkan sesungguhnya orang yang tidak bebersih dari air kencing, tidak bebersih dari kotoran, maka itu diantara sebab yang menjadikan dia terkena dengan adab kubur. Adab kubur ini kita sudah maklum ya, banyak sekali kejadian ya, orang disiksa di alam kuburnya karena air kencing. Dan kita di dunia kita ini banyak orang-orang yang kalau kencing asal-asalan saja, sembarangan saja. Kadang dia kencing, ya ada yang kencing kalau bepergian bawa kendaraan,
dia kencing di ban, atau dia kemudian ada orang bepergian, dia cuma nyari pohon, setelah itu kencing di pohon, setelah itu kemudian tidak bebersih, dia tidak cebok lagi, dia tidak istinja lagi. Nah yang seperti ini menjadikan sholatnya tidak sah. Tapi herannya, walaupun ini akan mengakibatkan dapat siksa kubur, banyak orang meremehkannya. Seolah-olah ini adalah perkara yang ringan. Padahal yang namanya siksa kubur ringan apa berat? Berat. Ada yang mau dapat siksa kubur? Saya yakin nggak pada mau. Tapi ternyata mereka tetap banyak melakukan perbuatan yang mendatangkan siksa tersebut. Lalu kemudian di sini pun dikatakan bahasanya Fa'an ibni Abbasin. Maka berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas, kalau beliau berkata, marron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ahid ay bustan. Bahasanya pernah Rasulullah SAW itu melewati, yaitu sebuah kebun min hitanil Madinah, di antara kebun-kebun yang ada di kota Madinah. Rasul pernah melewati satu kebun, ya, yang di antara kebun-kebun kota Madinah. Ya, di sana pun diartikan bustan, ya. Ini taman, kebun, dan kita mengetahui di sana dekat dengan makbar, dengan kuburan. Pasami as-sota insanaini yu'adzabani fi kuburihima. Maka Rasul pun mendengar suara dua manusia yang sedang diadab di dalam kubur mereka. Lewat sebuah kebun, mendengar. Karena memang kebunnya dekat dengan makbarah. Mendengar ada orang yang diadab di dalam kuburnya. Kalau timbul pertanyaan, kalau gitu adab kubur bisa didengar oleh manusia? Karena Rasul mendapatkan wahyu. Kalau kemudian kita tiba-tiba lewat, ada yang diadab di kubur, tahu dari mana? Kita tidak mendapatkan wahyu. Kita tidak mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasulullah menyampaikan begitu karena ada wahyu. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena adab kubur itu adalah perkara gaib. Kita tidak bisa menentukannya dan menetapkannya kecuali dengan dalil. Jadi nggak boleh kemudian kita menetapkan sesuatu yang kita tidak tahu dalilnya. Kalau itu perkara yang gaib. Kalau kemudian kita melihat kejadian yang nyata, yang dohir, ada orang misalkan tabrakan. Kita cerita, sebulan tabrakan, gini-gini, disebutkan perkara yang jelas. Itu bukan perkara yang gaib. Adapun ini berkaitan tentang siksa kubur dan adab kubur, perkara yang gaib. Kita tidak mengetahuinya kecuali berdasarkan dalil dari Allah dan Rasulnya. Dan ini terjadi seperti itu. Rasul melewati dan Rasul mengatakan ada dua orang yang sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, kata Rasul, yu'adzabani, mereka berdua sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan mereka tidak diadab dengan sebab perkara yang besar. Bukan perkara yang dianggap besar. Ya. Maka ya, bala, tentu. Wa bi riwayatin wa innahu lakabirun. Di dalam riwayat yang lain dikatakan dianggap bukan dosa yang besar, padahal ini adalah dosa yang besar. Dianggap bukan dosa yang besar, tapi ternyata ini dosa yang besar. Lalu kemudian di sini pun dikatakan pula, karena ahaduhuma, adalah mereka salah satu di antara keduanya, la yastaghfiru min bauliki, dia tidak menutupi dari air kencingnya, alias air kencingnya mengenai badannya, mengenai tubuhnya, mengenai pakaiannya. Bahkan al-akhar, sedangkan yang lain, kenapa dia diadab? Yang bin namimah, dia berjalan untuk mengadu domba. Ini kita sudah sering mendengar ya. Yang satu diadab dengan sebab, yang pertama ini dengan sebab yang ini kencing tidak bersuci dari air kencing. Yang kedua itu diadab dengan sebab apa? Dengan sebab tukang berjalan untuk mengadu domba, datang ke sini menceritakan tentang sihir,
datang ke si B menceritakan tentang si A. Tujuannya apa? Untuk dia domba. Nah, yang seperti ini, maka ini termasuk perkara yang dianggap remeh tapi termasuk dosa besar. Lalu kemudian di sini pun dilanjutkan bahasanya di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dia tidak kitab Al-Bukhari juz yang pertama halaman 317. Bahkan akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi SAW pun pernah mengkabarkan, pernah menceritakan, ya, tentang apa? Kata Rasul, "Aksaru anda bil qabri fil baul." Kebanyakan adab kubur itu terjadi pada masalah air kencing. Ya. Jadi adab kubur itu banyak terjadi itu pada masalah air kencing. Banyak di antara kita ini yang meremehkan tentang air kencing. Terutama para ibu-ibu ini harus paham. Anaknya kencing, kadang kita cuman buka celananya, buka popoknya, ganti langsung pakai celana lagi. Kan begitu kan? Padahal tidak boleh. Harus dibersihkan dulu. Kadang ibu-ibu anaknya bekas air kencing, dia belum bersih, belum apa, digendong. Kemudian dia sholat pakai baju yang kena air kencing tersebut. Ketika najis itu belum hilang, maka jadilah sholatnya tidak sah. Ibu-ibu kalau kemudian misalkan anaknya kencing di rumah, kemudian dibiarkan, akhirnya kencingnya injak-injak kemana-mana, bekas kencingnya tersebut kena baju kita, kena pakaian kita, kena celana kita, jadilah terkena najis pula. Dan ini banyak dilakukan oleh sebagian kita kaum muslimin, padahal sudah jelas larangan ini larangan yang besar, bahkan akan menghasilkan adanya adab di alam kubur nanti. Ya, hati-hati dengan masalah ini. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dicantumkan dalam kitab Sahihul Jami, hadis yang ke-1213. Wa andamul istitar minal baul, dan tidak adanya bersuci dari air kencing. Yasmalu man yaqumu min hajatiki bisur'ah qabla an yanqati'a bauluhu. Termasuk orang yang tidak bersuci dari air kencing itu adalah orang yang dia berdiri untuk menunaikan hajatnya, kencing dia. Itu bisur'ah, dengan cepat. Kencing dengan cepat, setelah itu qabla an yanqati'a bauluhu. Sebelum air kencingnya putus, dia sudah masukkan ke celana. Ada yang begitu kan? Ada. Habis kencing, belum selesai, belum bersih, kemudian dia langsung masukin ke celana. Ini yang termasuk yang mendapatkan adanya ancaman dari Rasulullah SAW, bahasanya ini adalah orang yang mendapatkan adab di dalam kuburnya nanti. Karena dia tidak bersih. Atau kotorannya masih nempel pada pakaiannya. Lalu kemudian dikatakan pula, bahasanya au yata'ammadul baul fi hay'ah au makanin yartadu alaih baul, atau orang yang memang sengaja kencing pada keadaan atau tempat yang di sana air kencingnya berbalik mengenai dia. Dia kencing di lantai, lantainya keras, akhirnya air kencingnya nyiprat kemana-mana. Dia cuma bersihkan dari tempat keluarnya air kencing saja, pakaiannya, apanya nggak diperhatikan. Ada kan yang begitu? Ada. Cebok si cebok ketika dia kencing berdiri. Ketika dia berdiri, hukum asal kencing berdiri ataupun duduk, tidak basah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika air kencing itu jatuh, kena lantai, kena tembok, dan itu ternyata mengenai badannya, mengenai kepada pakaiannya. Ini pun juga dilarang.
Atau an yatrukal istinja awil istijmar. Atau orang yang tidak mau bersuci dengan air ataupun dengan batu. Sama kan? Kalau tadi dia kencing bersuci, sih bersuci. Cuman air kencingnya nyiprat kemana-mana. Kalau ini, dia memang nggak suka bersuci. Langsung pakai celana. Seperti itu. Masih basah kena air kencing. Sisa-sisa air kencing. Kemudian dia berwudu. Sah tidak? Tidak sah. Ketika dia masih mengeluarkan air kencing seperti tadi. Au yuhmina fihima. Atau sembrono di dalam masalah kencing. Kadang kencing kemana-mana. Kencing di tempat terbuka melawan arah angin. Begitu kencing, kencingnya berbalik kena dirinya. Ada kan begitu? Ada juga. Ya, sering kejadian seperti itu. Bahkan balagha bitashabbu bil kufar fi asrina. Dan sungguh ini pun telah sampai pada bentuk tasabbuh, penyerupaan dengan orang-orang kafir terjadi di zaman kita ini. Seperti apa? Yaitu dikatakan anna sarat ba'dal marahid fiha amakin liqada'il hajah musbat fil judran wa maksyufah. Sesungguhnya ada sebagian marahid, sebagian tempat-tempat buang air. Marahid itu dari kata mirhad, artinya WC. Ada sebagian WC, tempat buang air. Ini kemudian apa? Ya, ternyata tempat buang hajat tersebut itu musbatah fil judran wa maksyufah. Tempatnya menempel pada tembok dan terbuka. Ya mungkin kalau kita sekarang namanya urinior ya. Tempat buang air kan suka ada kan? Ya. Kalau hukum asal dia berdiri kemudian dia bisa menahan untuk tidak terkena air kencing percikannya tidak masalah. Tapi ditambahkan maksyufah, terbuka. Itu tidak boleh. Harus apa? Tertutup. Kalau saya lihat di sini, alhamdulillah tertutup ya. Alhamdulillah, masuk ke dalam ditutup kan? Bagus sekali di sini, bagus sekali. Di masjid ini, masya Allah, tertutup. Kalau di tempat lain enggak, terkadang ada beberapa masjid. Ataupun kemudian WC-WC umum yang mereka itu menggunakan tempat buang air kecilnya, menggunakan urinior tadi, dia nempel ke tembok, dan setelah itu kemudian terbuka. Wudunya di sini, uriniornya sebelah sana. Kelihatan orang kencingnya. Ini tidak boleh, Ikhwan. Ini berkaitan tentang aurat. Ini berkaitan tentang aurat. Hati-hati yang seperti ini. Maka kemudian dikatakan ya ilaih hasaf fayabulu amamad dakil wal kharij. Maka datang seorang yang dia kemudian sengaja buang air kecil dan kemudian masuklah orang yang masuk dan keluar alias orang yang hilir mudik. Lihat dia lagi kencing. Lihat dia lagi buang air kecil. Dilihat. Ya. Sudah kayak dengan tanpa ada rasa malu. Cuek saja. Dia buang air kecil. Cuek, orang lain mau lihat atau enggak terserah. Yang seperti ini adalah perkara yang dilarang dalam syariat Allah SWT. Summa yarfa'u libasahu, kemudian dia mengangkat pakaiannya. Fayalbasuhu ala najasat, dan kemudian terkadang dia pun menggunakannya, memakainya kembali dengan dalam keadaan masih ada najis. Dia pakai. Buang air kecil, kemudian setelah itu dia tidak cebok, langsung dipakai. Sudah mah tempatnya terbuka, sudah mah tempatnya kelihatan sama orang yang hilir mudik, yang keluar masuk ke dalam tempat tersebut, tidak bebersih lagi. Dan model seperti itu tasabu bil kufar. Tasabu dengan orang kafir. Ya. Orang kafir seperti itu, makanya kita enggak boleh melakukannya. Kalau orang kafir terkadang
Wala wakila konon katanya ada juga WC yang tempat WC-nya itu WC duduk terbuka. Yang penting dia masuk, ini tempat buang air kecil, ada WC duduk. Jadi orang buang air itu kelihatan. Ya, yang seperti itu adalah perkara yang dilarang dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Mayakun qad jama'a baina amrayn muharramaini qabihaini, maka sungguh dia telah menggabungkan di antara dua perkara yang diharamkan yang buruk. Kalau dia melakukan seperti itu, dia kencing kemudian kencingnya berdiri pada tempat yang disediakan nempel di tembok. Kemudian setelah itu pun apa? Setelah itu kemudian tempatnya terbuka. Orang hilir mudik kelihatan dia sedang buang air kecil. Maka dia telah mengumpulkan dua perkara yang diharamkan. Dua perkara yang buruk. Al-awwal yang pertama, annahu lam yahfad auratakum min nadrin nas. Yang pertama adalah dia tidak menjaga auratnya dari pandangan manusia. Wasani, dan yang kedua, annahu lam yastatirhu lam yastabri min baulihi. Sungguhnya dia tidak menutup dan juga dia tidak bisa terlepaskan dari air kencingnya. Jadi yang pertama dia tidak menjaga auratnya, yang kedua dia tidak bisa melepaskan dari air kencingnya, tidak menutup, akhirnya kena dengan najis dia tersebut. Makanya yang seperti itu dilarang. Adapun kalau kemudian misalkan urinir itu berdiri setelah itu tertutup seperti yang kita lihat di sini, ini insya Allah tidak masalah. Kenapa? Pertama, antara orang yang kencingnya nggak ada yang lihat. Ini mah kencing ngobrol, ya. Karena apa? Sama-sama terbuka. Orang lain juga keluar kirim mudik juga mengetahui bagaimana kondisi orang yang sedang kencing tersebut. Nah, yang seperti ini adalah perkara yang buruk dalam syariat, bahkan menimbulkan dosa. Bahkan ini pun di antara sebab yang menjadikan orang disiksa di dalam kuburnya, tapi dianggap remeh oleh manusia. Satu yang haram tapi dianggap ringan. Satu yang haram tapi dianggap remeh. Makanya kalau kita yang sudah mengetahui ilmunya, jangan lakukan seperti itu. Walaupun dalam kondisi safar, bepergian, bahkan hendaknya kita tidak bisa melakukannya. Kemudian yang selanjutnya tentang tasamuh ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun. Perkara yang dilarang di dalam syariat, tapi pasti banyak dilakukan oleh manusia, adalah mendengar ucapan percakapan satu kaum, sedangkan mereka tidak suka. Kaum tersebut tidak suka kalau percakapannya didengarkan, alias mufik pembicaraan orang. Berikan, sering. Mufik pembicaraan orang tidak boleh. Tapi herannya ini banyak dilakukan oleh manusia, termasuk dari kita. Kenapa? Karena ini bentuk tajasum, bentuk memata-matai. Ini bentuk tajasum namanya, memata-matai. Jadi info. Apalagi ketika ada orang bicara, orang ngobrol, kemudian dia mendengarkan, setelah itu kemudian dia sebarkan. Ini adalah perkara yang buruk dalam pandangan syariat Allah Subhanahu wa taala, walaupun banyak orang yang melakukannya. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Kata Allah, wala tajassasu, janganlah tajassus, jangan tajassus, itu jangan nyari-nyari informasi alias memata-matai, tidak boleh. Ya, itu perkara yang haram, tidak boleh memata-matai manusia. Kemudian di dalam keterangan yang lain, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu marfu'an, di dalam hadis dari Abdullah bin Abbas secara marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan manis tabahan ila hadisi qaumin wa kullu qarihun,
Barang siapa yang mendengarkan pembicaraan satu kaum, sedangkan kaum tersebut tidak suka pembicaraannya di kuping, didengarkan oleh orang lain, maka dikatakan sebab pipukun naiki al-aniku yawmal qiyamah. Maka nanti akan dituangkan pada kedua telinganya, yaitu al-aniku yawmal qiyamah, dengan air timah, dengan lelehan timah pada hari kiamat nanti. Karena dia menguping pembicaraan orang, padahal orangnya nggak suka dikuping, orangnya nggak suka didengarkan, orangnya nggak suka ada orang yang mencari informasi dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam dan juga di dalam kitab Al-Jami hadis yang ke-4. Dan anik wa ar-rasul yang namanya al-anik itu maknanya adalah al-rasul mudat, yaitu timah yang dituangkan, yang dilelehkan. Ada timah dipanaskan menjadi cair dan dilelehkan ke dalam telinga manusia yang suka mengikuti pembicaraan orang. Yang ini orang yang senangnya cari berita untuk disebarkan kepada orang, cari berita untuk mencari kejelekan orang, cari berita untuk merusak. Banyak di antara kita kalau kumpul dengan teman silakannya ada berita apa. Nah ini tidak boleh. Jangan tajasus, jangan memata-matai, dan jangan menguping pembicaraan orang yang orang tidak pengen pembicaraan jadi diketahui oleh kita. Aida kana yadkhulu hadisa duna ilmihim liqa'id darar bihim bahwa yudhikul ila ismi tajasus isman akbar bidukuli di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kemudian dia menyebarkannya, mengupingnya, dia kena dosa. Mendengarkan dengan tanpa izin, mendengarkan pada orang lain tidak suka pembicaranya didengarkan, itu kena dosa. Apalagi dia sudah mendengarkan dan disebarkan. Maka orang yang seperti ini, dia menyebarkan berita, duna ilmihim dengan tanpa sepengetahuan kaum tersebut. Tujuannya li'iqra'id darar, agar terjadi mudaratan bihi pada kaum tersebut, bahwa yudhibu ila ismi tajasus, maka dia ditambahkan pada dosa tajasus. Jadi dosa kuping, sekarang dosa memata-matai, kemudian isman akor dengan dosa yang lainnya, yaitu dengan sebab menimbulkan fitnah. Ini berdasarkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah SAW, Rasul mengatakan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qattat, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang qattat. Yaitu orang yang qattat. Ini kita bertanya apa yang dimaksud dengan qattat. Ya, makanya dikatakan makna dari al-qattat ay alladhi yastami'u ila hadisil qaum wa hum la yashkuruna bih. Yang dimaksud dengan qattat itu adalah yang mencoba mendengarkan pembicaraan satu kaum, sedangkan kaum tersebut tidak menyadarinya, tidak merasakannya. Ada orang ngobrol, dia ngobrol biasa, yang kita lewat, penasaran dengerin, beri berita, nggak boleh kan? Nggak boleh. Udah gitu disebarkan, nggak boleh, nggak boleh. Nah ini namanya qattat. Orang yang mencoba mendengarkan pembicaraan orang lain. Kemudian setelah itu, dia langsung untuk apa? Setelah itu kemudian dia menyebarkannya pada orang lain pula. Maka ini
perkara yang dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dilarang. Oleh sebab itu, maka ketika menerangkan tentang hadis yang mulia ini, di antaranya maka diterangkan oleh para ulama tentang apa? Yaitu rasanya perkara ini kalau kita mendengarkan saja, hanya sekedar mendengarkan, tidak ada niat lain, tidak ada niat buruk, cuma pengen tahu, itu tidak boleh. Apalagi kalau ternyata tujuannya adalah mendengarkan untuk disebarkan. Tadi sudah disampaikan. Dua dosanya. Pertama, karena dia mendengarkannya, tajassus memata-matai. Kedua, dia menyebarkan beritanya. Adapun idakan al-istimali ajli dar isyari wa mafsadah. Lalu bagaimana apabila kita mendengarkan itu dalam rangka untuk menolak kerusakan? Kita mendengarkan orang berbicara karena orang ini sedang mau membuat makar, mau membuat kerusakan. Kemudian kita dalam rangka darul mafasid, dalam rangka menolak kemafsadatan. Ya, yang seperti ini bagaimana? Maka dikatakan bahasanya idakan yang istimali aji dan iksari wa mafsadah. Istu an yastami al-qawmun ala mafsadah. Yaksha an tafuta fi fasadin al qatin al istima'in ala syar. Ya. Maka apabila dia mendengarkan tersebut karena untuk menolak kerusakan, menolak keburukan, seperti dia melihat ada satu kaum berkumpul, ada orang berkumpul, bisik-bisik, ya. Kemudian dalam rangka merencanakan mafsadah kerusakan, seperti misalkan Intel itu mendengarkan pembicaraan anak-anak muda yang mengajak tawuran, misalkan. Itu kan tujuannya mafsadatkan, kerusakan. Maka mendengarkannya seperti ini, yang di sana dikhawatirkan akan terjadi kerusakan, au qatlin, atau akan terjadi pembunuhan, au istima'in ala syar, atau dikhawatirkan di sana akan berkumpul untuk keburukan, tawuran dan sebagainya. Maka fi hadikil ala, maka dalam keadaan ini yakunu istima'ul hadis min babi daril mafasid. Maka mendengarkan pembicaraan satu kaum dalam rangka menolak kerusakan, dalam rangka untuk kemaslahatan, yang seperti ini masuk dalam bab darul mafasid, menolak kemafsadatan. Dan ini boleh kalau dalam rangka menolak kemafsadatan, karena ini bukan perkara yang dilarang. Ya, kalau cuma sekedar kepo, pengen tahu saja, itu tidak boleh. Apalagi kepo, pengen tahu, setelah itu bagikan untuk disebarkan, lebih tidak boleh. Lebih tidak boleh. Jadi seperti itu. Ya. Adapun kalau kemudian tujuannya memata-matai, mendengarkan pembicaraan untuk menolak kemafsadatan, maka ini dibolehkan. Karena ini masuk dalam bab dari mafasid, yaitu menolak kemafsadatan. Sedangkan kita tahu dalam satu kaidah dari mafasid muqaddamun alal jalbi masalih. Yang namanya menolak kemafsadatan tidak bukan daripada mengambil kemaslahatan. Ya, dan ini perkara yang dibolehkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sholat isya tinggal bentar lagi ya. Tadi berapa menit lagi? 1 menitan. Menit. Tetap saja cukup saja. Karena suaranya cukup aman. Berkejaran dengan manusia. Sampai batuk-batuk dari tadi ya. Itu luar biasa. Energinya gede. Saya kira cukup itu saja. Barangkali 2 bab dalam pembahasan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Pertama berkaitan dengan yaitu menjaga diri dari air kencing. Yang kedua berkaitan tentang adanya apa? Mendengarkan pembicaraan orang lain, ini perbuatan dosa yang kadang dianggap remeh oleh sebagian saudara-saudara kita atau mungkin kita juga sendiri. Itu saja yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Akhiru da'wana anil hamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.